kembali lagi nih di SMP Mida Gogotiso. Dan saat ini kita berada di podcast Bida Binar. Jadi ini kita itu ngobrol-ngobrol, terus kita nanti bakal ngobrol soal Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 gitu sama teman-teman kita ini dari SMP Mida. Ini kenalan dulu dong, gimana kelasnya, gimana Juvita, ini kelas berapa ini? Kabarnya gimana hari ini? Oke, perkenalkan aku Juvita Nelit, kamu kayaknya udah tahu deh. Iya. Aku kelas 8 Semanguria. Untuk sehari-harian aku, akhir-akhir ini aku tuh disibukin sama tugas itu haflah buat besok. Oh, kamu mau nampil? Iya dong, kan aku penyanyi. Oh, penyanyi. Divanya SMP Mida nih. Aduh. Keren banget ini. Kalau ini selanjutnya Jumaniah ini ya. Iya, aku dari kelas 8 Sunan Derajat nih ya. Kan aku beda sendiri nih ya di antara tamu-tamu yang lainnya. Oh. Ya, seperti Anda juga tahu ya. Ya. Terus kesibukan aku kali ini mungkin lebih belajar ya, belajar OSN, lebih mendalami pelajarannya itu biar siapa tahu nanti bisa lolos ya. Oh, ikut OSN. Iya. Pinter banget dong berarti. Yaudah, aku doain semoga kamu lolos ya. Iya, iya. Amin dong. Baik banget temennya ya. Iya dong. Oke. Ini selanjutnya Zidan. Ini gimana kabarnya ini? Kesibukannya apa juga? Ya yang pasti udah nggak situ sih, cuma kadang sibuk main game aja. Cuma sekarang kan udah tua, jadi nggak game lagi. Ya soal kesibukan di sekolah, cuman itu sih upacara untuk dinas besok. Oh, jadi petugas upacara. Iya, jadi protokol upacara. Berarti hebat banget ini. Ini Iya, iya. teman-teman semua ini perasaannya gimana nih hari ini? Kalau aku ya, menurut aku biasa aja sih. Biasa Soalnya aja. ini juga lagi capek karena mungkin panas terus Betul banget. Sekarang kan lagi panas banget Panas kan. banget. Ya ampun. kita jadi sedikit tertekan. Tapi enggak tertekan kok, cuma sedikit. Jadi kayak gitu panas banget. Jadi harus benar-benar jaga kesehatan banget ya ini semuanya. Panas itu kan pusing, sakit, gitu bisa bikin sakit. Iya. Ini gimana ini? Biasa aja ya kayaknya ya, karena kayaknya nggak ada yang lebih dan nggak ada yang kurang juga kayaknya. Cukup lah seperti hari-hari biasa ya, sama aja. Oke, ini kalau Zidan gimana ini? Ya hari ini agak sedikit berat sih menurut saya dibanding Ngapain? hari biasanya. Ya karena tadi kan sempat terlambat, tapi ya so far lancar lah. Oke. Jadi ini kayak semuanya ya so far so good sih ya ini Yes. buat hari ini gitu. Iya. Not Tuh. Not bad but not good but not good. Oke. Jadi ini aku mau tanya nih ya agak serius gitu soal Siap-siap. ini gimana sih perasaan yang dirasakan teman-teman ini kalau sebelum dan sesudah menggunakan pembelajaran kurikulum merdeka ini gimana? Kan sekarang kan SMP Bida Gogotiso udah punya kurikulum merdeka. Gimana ini? Siapa mau jawab dulu? Ya, aku dulu ya. Oke, Juvita. Jadi kalau menurut aku, dulu sebelum pakai kurikulum merdeka tuh rasanya belajar tuh jenuh ya, capek, pusing, tertekan karena tugasnya yang menurut aku lumayan banyak ya. Terus kalau sekarang kita kan udah pakai kurikulum merdeka, belajar tuh rasanya lebih seneng, seru, nggak tertekan aja. Apalagi sekarang ada P5 yang dimana kita tuh belajarnya santai, tapi kita juga punya target gitu. Oh iya, berarti kayak ini tuh menurut Juvita jadi lebih asik gitu kan Iya, pelajarannya. Oh gitu. Oke. Kalau gimana ya? Gimana ini? Kalau aku kayaknya lebih ke asesmen ya, karena asesmennya itu kayaknya kalau dari kalau aku SD nih aku harus menulis nih, ada tes tulis asesmennya. Oh iya. Kita kan Aku dulu juga gitu. kita kan harus mikir ini besok ya kayak tertekan banget, besok ada ujian, ada tes nih gini-gini gitu. Jadi kayak lebih pusing gitu, mikirin agak tertekan. Oh, Sedangkan iya. sekarang kan kita ada produknya ada berupa video, artikel, jadi kita lebih santai gitu. Oh iya, kayak dulu tuh soalnya kalau tes tulis gitu kan kayak pagi, siang, sore, malam belajar, Iya. terus besoknya dikerjain. Terus kan kadang
maksudnya Iya, juga nggak lupa Ya. gitu kalau gitu udah temennya ya. udah Nah, udah dipelajarin tapi ada yang nggak keluar. nah iya Pas Keselin banget gitu ya. Iya, keselin banget. Iya, iya. capek banget gitu kan kalau kayak gitu. Udah tertekan Jenuh banget. banget gitu. Kalau Zidane ini gimana ini? Ya kalau aku ini sih mungkin waktu pembelajarannya aja pakai smart TV. Nah itu yang baru banget menurut aku kan dulu waktu sebelum pakai kurikulum merdeka itu nggak ada kan yang kayak gitu. Iya. Pembelajaran pakai smart TV gitu. Jadi kayak punya pengalaman baru gitu. Nah iya betul. Oke, bagus. Oke, ini oke banget ini alasannya. Jadi kalau kan dan sebentar lagi ini kan mau Hardiknas gitu kan. Ini tuh komitmen teman-teman tuh mau ngapain ini kayaknya? Kalau aku sih pengennya itu ya, biar belajar biar nilai akademik aku lebih baik gitu. Oh gitu. Jadi kayak mau lebih berkembang gitu. Oke. Gimana ya? Aku sih pengen lebih ke mengupgrade diri jadi lebih baik ya dari yang kemarin-kemarin. Ada banyak malesnya nih. Oh. Kalau ngerjain tugas mungkin sekarang harus lebih rajin lagi. Terus kita juga harus tetap ada target yang harus dipenuhi juga gitu. Oh, jadi ini kayaknya kok bilang males-males ini biasanya kalau ngerjain tugas itu ngejar-ngejar deadline ya? Lumayan ya. Berapa ya? Ya, aku juga gitu kok, gak apa-apa. Gak apa-apa yang penting Ada temannya. ada tugasnya tuh yang penting dikumpulin tepat waktu. Iya, betul banget daripada gak ngumpulin Iya, ya kan? yang penting tepat waktu. Ya kalau Zidane gimana ini? Ya kalau aku sih hampir sama sih alasannya sama si Jumania, ingin membuat awal yang baru. Nah untuk kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dulu pernah diperbuat itu ingin diperbaikin lagi, tingkatin diri. Nah, gitu. Oh iya. Kalau untuk persiapan, bukan persiapan sih, kayak buat peringatan Hardiknas ini itu teman-teman tuh ada keinginan buat kegiatan apa gitu apa iya nggak sih atau gimana? Gimana sih aku kok tanya kayak gini sih? Maksudnya kayak kan ini sebentar lagi mau Hardiknas, teman-teman punya kegiatan apa gitu? Ya. Gimana Juvita? Kalau aku pengennya itu ngadain kayak bikin pertunjukan seni biar setiap kelas nanti nampilin satu apa kayak drama atau nyanyi, nari atau gimana gitu. Jadi kayak pensi gitu. Iya, pensi lah. Ya, kayak bagus-bagus. Jumania nih, apa ini kegiatan yang mau dilakuin kayaknya gitu? Aku sih kayaknya pengennya bikin lomba kecil-kecilan gitu ya, kayak bikin puisi, bikin artikel gitu, cerpen mungkin, terus apalagi mading gitu ya. Apalagi ada lomba mading-mading di kelas itu seru banget ya Oh, iya, kayaknya. iya. Kita bisa mengeluarkan kreativitas kita, terus kita bikin tuh hias mading sebaik-baik gitu. Oke, bagus itu. Kayak buat biar lebih ramai gitu suasana. Kayak itu kan pasti ditaruh di lorong-lorong gitu Iya. kan. Ya, jadi lebih ramai gitu, nggak bosen jalan doang gitu kan. Jalan sambil Bisa lihat-lihat lihat-lihat, gitu ya. baca Iya. kalau ada apa-apanya Iya. gitu. Oke, bagus-bagus. Buat Zidane ini gimana ini kayaknya? Ya kalau aku dulu kan Hardiknas sebelum yang Hardiknas ini itu sempat mikirin apa ada podcast ya untuk di sekolah itu. Nah ternyata terwujud juga gitu di sekolah ada podcast. Oh. Nah seneng banget gitu. Jadi kayak dulu tuh Zidane pernah mikir ada podcast gak sih di SMP Bida? Nah iya dulu sempat mikir ini kok nggak ada podcast gitu. Oh, ternyata ada dan sekarang diundang jadi narasumber. Nah iya. Keinginannya udah terwujud ya. Dan untuk teman-teman ini ya, makna dari Hardiknas ini tuh apa? Gimana ini maknanya buat teman-teman gitu? Juvita mungkin atau gimana dulu? Mungkin ya dulu aja ya. Oh iya, maknanya gimana gitu? Ini kalau untuk bermakna itu pasti ada lah ya. Kita tuh selalu bermakna gitu. Setiap ada hari-hari, apalagi hari ini kan hari penting ya, hari penting banget ya. Kita harus tetap mengingat pahlawan juga. Apalagi kalau aku sih pengennya berharapnya pendidikan di Indonesia itu lebih diupgrade ya, mungkin dari yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik lagi biar semua orang itu
Oh, jadi kayak ya pokoknya gitu. Ya, mewujudkan ya. Iya, oke. Kalau ini siapa? Zidan mungkin gimana maknanya buat Hardiknas ini? Ya kalau aku sih mungkin kan ini ada kaitannya sama pendidikan kan, ya namanya aja ya pendidikan. Nah itu kita harus lebih sering belajar lagi sih, tingkatin lagi gitu, apa literasi, tulis itu kan buat Gen Z saat ini ya itu kan kayak males banget gitu loh. Iya, Belajar sekarang. sama membaca buku itu mainnya HP terus gitu. Iya. Dan sekarang kan kayak kebanyakan pakai AI gitu kan. Iya. Ya, jadi kayak gimana gitu. Terus Jupita gimana ini? Kalau aku Kalau ya buat Jupita. Hardiknas ini kan pasti menyangkut tentang pendidikan ya. Kalau menurut aku tuh belajar tuh bukan cuma sekedar dapat nilai bagus, tapi gimana kita menjadikan ilmu tersebut untuk menjadi landasan agar kita tuh terhindar dari hal-hal yang menyimpang gitu. Oh, jadi kayak buat yang positif-positif Iya, gitu. positif-positif. Oke, kalau teman-teman nih, kayaknya tuh ada cerita-cerita gitu gak sih kayaknya kalau soal belajar di SMP Mida pakai kurikulum Merdeka ini gimana ini? Kalau buat aku ya, belajar di SMP Mida tuh seru karena kita kan pakai smart TV kan. Dulu Iya, waktu iya. kita SD atau MI kan kita nggak pernah tuh pakai namanya Iya, smart iya, TV. iya bener banget. Kita tuh kalau pakai smart TV kita jadi belajarnya tuh lebih bisa mengeksplor pengetahuan-pengetahuan dan jadi lebih efisien aja gitu. Apalagi di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya proyek P5. P5 itu kan. Nah, di situ tuh menurut aku kenapa ya ini seru banget gitu. Karena kita bisa belajar bersama, saling mengerti, saling apa namanya? Melengkapi gitu. Oh iya. Ya kayak dulu berkelompok gitu gak sih P5-nya? Ya jadi seru banget sih kayaknya. Jadi kayak kita kan jadi kayak seumpama gitu belum kenal sama teman kita terus tiba-tiba kita jadi satu kelompok. Nah, jadi saling mengenal ya kan? Apalagi kan yang kadang teman yang nggak enak lagi yang kadang teman pendiam gitu kan Oh. kasihan kalau nggak dicampur-campur. Oh iya, Ini bener bukan banget dapet sih. temen. Iya, iya. Kalau Jumania gimana ini? Seru banget, ceritanya? seru banget ya kayaknya ya, oke ya. Tapi aku kayaknya terdapat aku juga kurang lebih sama ya kayak Julita, kayak kita di proyek P5 ini kita tetap untuk meningkatkan karakter gitu ya, karena emang tujuannya kan meningkatkan karakter kita biar menjadi bagus untuk emosionalnya, untuk kerjasamanya lebih kuat lagi ya. Iya, iya. Kalau Zidan gimana? Iya, Ceritanya soal sama sih sama-samanya ya. Untuk P5 itu seru, sama teman-teman juga kan diskusi bareng gitu, gak kayak kelas yang biasanya belajarnya cuma individu gitu, bosan banget kan. Nah yang di P5 itu yang paling seru kan biasanya belajar itu nggak harus serius gitu, nggak jadi kayak ada bergurau nah, ya, ada beberapa dikit tapi tetap berhasil ngerjain tugasnya karena kita nggak sendirian gitu, ada teman-teman yang lain gitu. jadi emang kerjasama banget gitu. Nah, iya betul. Oke, jadi terus ini kan kayak rame gitu di medsos ini katanya kurikulum Merdeka ini mau dibuat jadi kurikulum nasional. Nah, buat teman-teman ini gimana ini? Menurut teman-teman ini setuju apa enggak? Terus kalau setuju ini pendapatnya gimana? Kalau aku sih setuju banget ya, karena kurikulum Merdeka ini bikin kita belajar tuh jadi lebih seru, nggak jenuh, efisien. Apalagi kita Gen Z yang sukanya sama hal-hal baru, dengan ditambahkan proyek P5 ini tuh jadi lebih kayak wah ada hal baru nih yang dulu nggak ada. Oh iya, jadi kayak nambah pengalaman gitu ya kan? Nah, kalau gimana ya? Gimana? Apa sih harus ya kayaknya harus diterapin di semua sekolah ya di Indonesia kayaknya ya, karena dari ini kan kita sepertinya kayak berkolek dengan teknologi, jadi kita nggak belajarnya ini terus, kita nggak harus nulis-nulis, harus merangkum, harus gini, kita ada kolaborasi buat video, buat artikel tentunya yang lebih baik gitu, kolek sama teknologi. Ya, bagus bagus. Kalau Zidan gimana ini? Ya, so nice banget sih menurut aku untuk dirasakan sebelah lain ya, karena kita kan sudah merasakannya itu serunya merdeka belajar kan. Oh iya. Itu sih cuma itu alasan aku.
Oh, jadi kayak emang kurikulum Merdeka itu emang seseru itu gitu ya Iya, kan. Seru banget pastinya ya. Terus kayak ini ngomongin P5 itu kayak emang wow banget ya kan. P5 Iya. di SMP Mida lagi Pak. Kalau di Iya. SMP Mida itu P5-nya emang terbaik ya kan. Iya dong, harus. Gitu. Terus ini aku ada terakhir nih kayaknya ini. Ini pesan teman-teman buat Hardiknas tahun 2024 ini gimana ini kayaknya kayak ada apa gitu ya, Gen Z gini itu kan pasti wow banget gitu alasannya biasanya ini. Kalau aku sih misalnya cuma ya semoga aja pendidikan di Indonesia tuh jadi semakin baik dan lebih baik lagi agar kayak biar bisa apa namanya itu, Cari hal baru. iya, Oh biar bisa mendapatkan pengalaman baru aja gitu. iya kalau ini siapa cuman ya Kalau buat aku ya Gen Z ini ya, kayaknya kalian itu karena sering main game ya, mungkin aku menyarankan ya untuk kalian yang sering main game ya, Masa apalagi FF ya, Aku FF. merasa nih. Aku merasa Kayaknya nih. aku juga yuk gitu. menyemangati kalian buat tetap belajar demi kemajuan negeri ini. Iya jadi kayak dia nggak terlalu sibuk sendiri Iya, gitu jangan sampai ketinggalan dari dunia luar gitu Iya, ya kan. Itu Zidan gimana ini? Ya kalau aku sih semoga kedepannya kurikulum Merdeka itu semakin maju ya, semakin berkembang. Nah, kita kan juga Gen Z seperti yang dikatain teman-teman tadi, perlu hal baru ya, karena kalau nggak ada hal baru itu kayak bosan banget gitu. Iya. Oke, ini kayaknya udah selesai deh kita tanya jawabnya. Jadi semuanya terima kasih sudah ada waktu buat nonton ya podcast kita yang ya kan masih baru mulai ya kayak gitu aja. Terus saya Nindi Shirley, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.